Toteles Bakehouse itu dulu saya merintis dari tahun 2015. Dari 2015. Nah, dulu pertamanya itu jualan cuman satu macam aja, jualan di pinggir jalan pakai gerobak, jualan donat kentang. Lokasi buat produksinya yang di atas ini bagian produksi asin, kemudian yang lantai di bawah itu produksi manis. Jadi kami terpisah. Ada macam-macam, ada brownies, ada bolu gulung, ada lapis, ada cake dan sebagainya. Oke teman-teman Ruang Sayuti, kali ini kita bertamu ke tempatnya Toteles Bakehouse, sebuah toko kue yang cukup ternama di Batam. Kali ini kita diberikan ruang dan kesempatan di sela-sela kesibukan owner dari Toteles Bakehouse. Siapa lagi kalau bukan Bang Aris. Bang Aris, Assalamualaikum. Mas Sayuti, waalaikumsalam. Sehat Bang Aris? Alhamdulillah sehat. Mas Sayuti gimana? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah memberikan kita waktu di tengah-tengah kesibukan produksi Toteles Bakehouse. Siap. Pada sore hari ini, Bang Aris, tentu di tengah cukup viralnya ya Toteles Bakehouse ini, tentunya di kalangan masyarakat Batam. Sudah berapa gerai Toteles Bakehouse sampai hingga saat ini di Batam? Oke Mas Sayuti, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Salam kenal juga buat pemirsa dari Sayuti. Saya Aris, owner dari Toteles Bakehouse. Alhamdulillah saat ini gerai Toteles kalau di Batam tuh ada dua. Ada dua. Terus di Jawa ada satu, jadi totalnya 3. Jawa itu di Kudus, Jawa Tengah. Di Kudus, Jawa Tengah. Iya. Jadi Toteles Bakehouse awalnya berkembang di Batam dan sekarang melebar sampai ke Jawa Tengah. Sejarah berdirinya Toteles Bakehouse ini dari tahun berapa ya? Jadi kalau bicara soal sejarah, jadi Toteles Bakehouse itu dulu saya merintis dari tahun 2015. Dari 2015. Nah, dulu pertamanya itu jualan cuman satu macam aja, jualan di pinggir jalan gitu, pakai gerobak. Jadi modalnya memang benar-benar modal awal banget, modal nol lah istilahnya. Itu jualan di pinggir jalan pakai gerobak, jualan donat kentang. Cuman satu item saja. Satu item aja. Jadi waktu itu karena nggak bisa bikin kue sebenarnya, karena saya basicnya sebenarnya di teknisi. Jadi pindah ke jalur jualan kue, karena saya suka makan kue. Jadi bukan ada basicnya dari sekolah tata boga, tidak ada. Karena suka makan kue jadi jualan kue. Kecintaan terhadap kue yang akhirnya menjadi pengusaha kue. Dari cerita tersebut mulai berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah, dulu yang awalnya cuman jualan di pinggir jalan pakai gerobak, terus kadang kalau hujan kehujanan, sekarang sudah punya toko kue di ruko. Tapi sekarang konsepnya lebih ke toko kue, jadi aneka macam-macam kue kami jual di sini. Bagaimana perjalanan dan strategi bangkitnya seorang Aris dari seorang penjual toko kue di tepi jalan waktu itu sehingga sekarang mampu membuat sebuah gerai Aris Toteles seperti toko kue yang kita kenal saat ini? Gimana tuh perjuangan lika-likunya? Oh, lika-likunya banyak. Ya namanya orang jualan atau namanya orang bisnis tuh yang namanya perjalanan atau proses, ada untung, ada rugi, ada jatuh, ada bangun. Itu menurut saya itu wajar-wajar saja. Jadi proses bisa sampai sekarang total berarti kurang lebih sudah berjalan 8 tahun. Iya, mau jalan ke 9 tahun. Itu cukup berat dulu di awal-awalnya, di 3 tahun pertama. Itu luar biasa ujiannya, prosesnya, kadang sampai rugi banyak, sampai ratusan juga. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai berjalan dengan baik, mungkin berdasarkan belajar dari pengalaman yang sudah dialami, terus belajar juga sama teman-teman yang sudah sukses, yang sudah duluan memulai usahanya, jadi sharing-sharing seperti itu. Jadi dari belajar banyak pengalaman, alhamdulillah bisa sampai sekarang, bisa bertahan dan bisa, insya Allah semoga terus berkembang. Apa nih Bang Aris yang menjadi motivasi besar dari seorang Aris untuk menjadi terjun sebagai seorang wira swasta, wira usaha gitu? Jadi sebenarnya teman-teman mau orang-orang mau jadi seorang profesional atau mau jadi seorang entrepreneur, itu sebenarnya semuanya dua-duanya baik. Tergantung dari niat awalnya. Kenapa saya memilih untuk berbisnis? Itu kan pasti ada alasan atau ada motivasi kenapa saya memilih ini. Kenapa nggak milih profesional? Sebenarnya dua-duanya bagus ya.
Yaitu yang pertama saya dengar dari hadis, Ya. tahu dari hadis, bukan dengar sih. Itu kalau sebagian 9 dari 10 pintu rezeki dari jalur perdagangan. Perdagangan. Mas itu juga pernah dengar juga. Atau dan yang kedua adalah meniru dari Nabi kita, Nabi besar Ya. Muhammad SAW. Dulu juga dia berdagang. Berdagang. Terus dengan berbisnis mungkin bisa jadi manfaat buat orang banyak dengan bisa mempekerjakan orang. Terus kita siapkan makanan buat orang, itu kan kayak sebuah manfaat buat orang. Jadi lebih tujuannya biar jadi orang yang bermanfaat. Sehingga ada nilai amal, nilai sosial di dalamnya gitu. Iya benar. Dan itu yang jadi motivasi ketika dalam perjalanan itu ada naik ada turun kan. Jadi ketika lagi nggak semangat atau lagi bangkrut atau lagi turun lah gitu. Ingat tujuan pertama dulu awalnya apa. Jadi ketika kita sudah ingat dari awal, oh saya pengennya seperti ini. Udah ingat lagi tujuannya, ingat lagi visi dulu apa. Jadi semangat lagi. Kalau yang namanya semangat itu namanya ada naik ada turun kan, itu wajar aja. Kalau capek istirahat, nanti inget tujuan utamanya dulu apa, nah itu diinget-inget, akhirnya semangat lagi. Gitu. Bang Aris ini kan merupakan salah satu anak muda ya yang cukup sukses untuk di Batam, yang sudah mempunyai bisnis sendiri. Kira-kira suka duka di dalam membangun bisnis itu apa saja yang dirasakan? Kalau sukanya banyak, dukanya juga banyak juga, hampir imbang sih. Kalau dukanya kalau sekarang lebih ke paling ada kendala-kendala masalah di kayak pembayaran, orang nggak bayar-bayar atau orang kabur seperti itu. Lebih ke situ. Sama kalau yang namanya bisnis ada kendala, ada itu menurut saya itu biasa aja sih. Jadi saya hadapin, cari solusi. Aku lebih fokusnya itu lebih ke cari solusi ketika muncul masalah atau problem di bisnis ataupun di kehidupan. Saya fokusnya di solusi. Gitu. Jadi kira-kira apa solusi dari ini? Karena sudah sering dapat masalah atau sudah sering dapat pelajaran dari pengalaman yang dialami. Jadi kalau ketika ada masalah muncul tuh ya udah dihadapin aja, dicari solusinya, enjoy gitu aja. Tapi kalau sukanya banyak, sukanya mungkin jadi ekonominya lebih bagus. Sekarang mungkin waktunya lebih fleksibel. Seperti itu, kurang lebih sulit. Tidak ada tekanan. Ya ada juga. Tekanan dari customer biasanya. Tekanan dari customer. Oh, jadi tadi dan segala macam. Sehingga tadi ada juga yang masih tidak bayar, itu ada sistem order begitu ya. Seperti itu lah, kurang lebih itu. Itulah salah satu dukanya seperti itu. Kalau duka yang lain mungkin dulu waktu awal-awal merintis ya, namanya memang belum banyak ilmunya atau belum banyak pengalamannya, jadi bisa sampai punya kerugian lah itu kurang lebih, atau bankrupt artinya sampai ratusan juta gitu. Tapi alhamdulillah sudah terlewati. Itu dukanya salah satunya sih. Tadi Bang Aris kan bilang kalau kita membangun sebuah usaha bisnis itu kita tidak hanya bisa memerdekakan istilahnya diri kita sendiri, tetapi kita juga bisa bermanfaat bagi orang lain, seperti apa yang dianjurkan Rasulullah tadi. Dan itu saya lihat di kiprah Bang Aris itu membuka lapangan kerja bagi anak-anak muda di Batam. Hingga saat ini Toteles Bakehouse sudah mempekerjakan berapa orang karyawan di sini? Total semuanya kalau yang toko kue ini ada 50 orang. Sebenarnya ada usaha lain juga. Ada usaha lain juga. Cuman di sini lagi dibahas Toteles Bakehouse ya. Kalau mau di-spill juga usaha lainnya tentu boleh. Boleh. Kita bukan hanya membahas tentang Toteles tapi juga tentang sosok seorang Aris. Jadi saya ada dua yang toko kue ini total karyawannya kurang lebih 50 orang. 50 orang. Terus ada satu lagi rumah makan. Namanya Lele Bebek Ayam Mas Budiman. Di mana tuh? Itu ada di Batam juga. Di Batam juga. Mungkin teman-teman yang belum tahu alamatnya di mana? Oh boleh. Bagi teman-teman jadi promosi. Ini ada di Mega Legenda, ada di Windsor, di Tiban, sama di Batu Aji. Oh, sudah ada 4 cabang juga. Itu mulai dari tahun berapa itu mengembangkan ke bisnis? Itu baru tahun-tahun ini. Baru tahun-tahun ini. Setelah Toteles berjalan, akhirnya memutuskan untuk pengembangan lagi di rumah makan. Gitu. Loh, dari berjalannya Toteles ini tadi pada awalnya Toteles buka hanya dari donat saja baru, dan sekarang ini sudah banyak varian produknya. Macam-macam. Produk apa saja yang paling dicintai masyarakat Batam? Jadi kami produksinya kurang lebih ada 30 lebih ya. 30 item sekarang. 40 varian.
Tapi yang pasti kan ada best sellernya ya. Best sellernya tuh di sini jajan pasarnya sama bolu nanasnya. Lagi terlalu nanas. Itu yang paling best seller tuh. Produksinya udah nggak tertinggal lagi. Sudah tidak Iya, tertinggal. nggak banyak lah gitu. Masya Allah, seorang masih muda ya. Dan juga untuk pemasaran nih Bang Aris, apakah sekarang ini Toteles Bakehouse untuk pemasarannya masih di sekitar Batam atau sudah mulai keluar kota nih? Jadi kalau untuk pemasaran sendiri, alhamdulillah selain memang kami buka cabang di Jawa, kebetulan Batam kan dekat dengan Singapura, Malaysia. Jadi kami ada juga kirim hampir 1 minggu sekali itu kirim kue ke Singapura. Di sana juga ada resellernya juga ada. Ada resellernya. Jadi selain di kota Batam sendiri ada kirim kue ke Singapura. Sudah ekspor ya jatuhnya. Ya bisa dibilang gitu. Kita mau lihat produksi lagi ya. Boleh. Jadi Bang Aris, bolehlah kita lihat produksi dari Toteles Bakehouse ya. Oke. Izin ya. Nanti saya ajak keliling ke tempat produksinya ya. Oke. Nah teman-teman, sekarang ini kita udah ada di ruang produksinya Toteles Bakehouse. Sebenarnya ada 2 tempat produksi tadi ya, ruang produksi ya. Cuman yang satunya sudah closing karena kedatangan kita sudah sore. Jadi ini yang masih hampir tutup juga sebenarnya. Nah, boleh dijelaskan nih Bang Aris, ini lagi bikin apa ini? Jadi sini Mas sudah cuti ya. Jadi di Toteles itu ada 2 lokasi buat produksinya. Yang di atas ini bagian produksi asin, kemudian yang lantai di bawah itu produksi manis. Jadi kami terpisah. Manis sendiri, asin sendiri. Nah, sekarang di sini tuh yang asin tuh ada macam-macam. Yang asin macam-macam. Kayak tahu bakso, risoles. Ini ada bikin tahu fantasi. Tahu fantasi. Jadi di sini aneka kue yang asin-asin semuanya. Oh, kalau yang tahu bakso. Yang bawah tadi manis-manis, yang manis-manis lagi. Bolu, cake seperti itu. Ini teman-teman yang kerja semuanya. Kita boleh lihat ke sana juga, ada penggorengan ya. Saya lihat di sana ya. Nah, ini teman-teman banyak kompornya sebenarnya di sini. Iya, di sini tempat buat bikin kayak risoles. Kalau ini sosis Solo, ini goreng sosis buat isian American risoles. American risoles. Ini kompornya buat kayak cetakan kulitnya gitu loh. Oh, jadi ini biasanya semua kompor ini kepakai? Iya, hidup semua. Kalau siang ya. Kalau pas produksi besarnya. Nah, di sebelah sini nih, Bang Aris. Apa tuh? Ini lagi bikin apa Bang Aris? Kalau ini lagi bikin American risoles. Oh, jadi tadi itu daging yang lagi digoreng dibungkus di sini. Oh, dibungkus di sosis ini seperti risoles. Jadi risoles isinya sosis. Sosis, telur sama mayones. Lalu di packing. Apalagi kira-kira nih yang ada nih di sini? Lihat di sini. Nah ini namanya kami bikin nama lumpia tornado. Jadi isinya juga telur sama sayur-sayuran gitu. Telur sama sayur-sayur, telur ayam ya? Jadi sayur-sayuran, wortel, benar, telur, tahu. Kami produksi 1 hari itu kurang lebih kalau di total 10 ribuan pieces. 10.000 pieces itu habis 1 hari. Alhamdulillah. 10.000 pieces itu untuk 10.000 pieces. Oh, untuk semua produk. Kurang lebih segitu. Kalau beda lagi kalau pas lagi season ya kayak hari-hari besar, nah itu mungkin 2 kali lipat. Ada event-event yang order seperti itu. Jadi kalau yang untuk harian kurang lebih 10 ribuan. Harian saja 10 ribuan ya. Nah ini juga biasanya kepakai semua. Iya, kepakai semuanya. Kalau ini apa nih? Yang udah ini bumbu ya. Ini bumbu yang sudah di pack. Bumbu yang sudah pack, jadi udah ditimbangin dulu, nanti baru dibikin. Ini tahu bakso. Nah, nanti cobain ya tahu bakso. Untuk harga boleh di-spill nggak nih sama teman-teman? Kalau di sini rata-rata harganya tuh 3.500 1 pieces. Per pieces. Jadi kalau 1 pack kayak gini isi 10, jadi harganya 35.000. 35.000. Worth it banget. Jadi masih terjangkau. Terjangkau. Gitu. Sekarang kita ke produksi yang manis ya. Oke, yang tadi ini udah selesai. Iya, tapi kita lihat aja alat-alat yang digunakan apa ya. Bang, makasih Bang. Kak.
Nah, teman-teman, sekarang ini kita beranjak ke ruang produksi yang satunya lagi, yang tadi Bang Aris bilang ini tuh produksi kue-kue manis. Nah, walaupun ini sudah mau tutup sih sebenarnya, tapi yuk kita lihat aja. Oke, jadi Mas Sayuti, di sini tuh tempat produksi untuk kue yang manis. Jadi kami pisahkan antara produksi yang asin dengan yang manis. Yang manis itu apa saja? Jadi itu ada macam-macam, ada brownies, ada bolu gulung, ada lapis, ada cake dan sebagainya. Jadi disinilah tempat pembuatan produksi yang manis. Nah, kebetulan ini lagi sudah closing untuk kegiatan produksinya. Mungkin ada juga contoh yang diproduksi, ada donat. Ini donatnya. Ini donat itu produk yang pertama dulu. Waktu pertama kali jualan donat kentang ini Mas Sayuti. Sampai sekarang alhamdulillah masih eksis, masih jadi best seller. Ini mesti ada ditabur gula atau perasa lagi ya? Ini bisa ditabur gula atau mau di topping apapun bisa. Jadi ini dalam bentuk yang beku, frozen gitu. Jadi teman-teman nanti bisa goreng di rumah. Nah, teman-teman, inilah awal cikal bakalnya Toteles Bakehouse yang teman-teman lihat sekarang di Batam, berawal dari jualan donat, dan tidak memungkinkan apa yang juga teman-teman lagi usahain sekarang bisa berkembang seperti apa yang dibuat oleh Bang Aris. Nah, yuk Bang Aris, kita lihat yang lain. Ini tempat mixer. Jadi sebelum dibikin kuenya kan biasanya diadon dulu kan. Dia pakai mixernya. Jadi ini kalau pas lagi jam produksi sebenarnya dia pakai berfungsi semuanya. Jadi macam-macam kan, karena macam-macam jadi harus pisah-pisah. Jadi satu mixer untuk satu item kue supaya rasanya itu tidak tercampur-campur. Benar. Menjaga kualitas. Benar. Kemudian ini ada yang ini tempat produksi. Biasa sebelum dibikin kan ada kegiatan produksi, ditimbang dan sebagainya. Itu di meja produksi ini baru nanti dibakar atau di oven masing-masing. Jadi kan karena jenisnya kue macam-macam, jadi ovennya juga jenisnya beda-beda. Oh, jadi tidak satu oven itu cocok untuk kuenya. Antara kue satu dengan kue yang lain. Jadi dia harus berbeda-beda. Ini kalau oven-ovennya. Banyak produksinya berapa banyak ini setiap harinya Bang Aris? Seperti donat dan kalau macam-macam setiap produk tuh kurang lebih ada 50, kurang lebih seperti itu. 50 kota gitu ya. Dan di sini yang manis ada berapa varian? Manis kurang lebih 23 varian, dan sisanya baru yang asin-asin. Yang asin yang tadi di ruangan satunya ya. Jadi di sinilah tempat bikin kuenya semuanya. Nah, itu bisa kita lihat teman-teman, juga tempat produksinya di sini. Kira-kira apa lagi nih Bang Aris yang bisa ditunjukin kepada kawan-kawan di luar sana tentang produksi? Apalagi nih yang bisa ditunjukkan kira-kira untuk kawan-kawan mungkin di luar sana? Cukup aja kegiatan produksi di sini karena kebetulan udah selesai, udah sore, jadi nggak masalah. Jadi begini teman-teman, kita kan dari tadi sudah ngeliat bagaimana proses dari produksi, ruang produksi dari Toteles Bakehouse, dan juga kita sudah mendengar juga tadi sejarahnya dari Bang Aris, bagaimana cikal bakal berdirinya Toteles Bakehouse hingga maju seperti saat sekarang ini. Bang Aris, mungkin bisa diberi motivasi atau wejangan kepada teman-teman muda khususnya di luar sana yang lagi berjuang juga nih untuk mengembangkan usaha mereka. Bagaimana mereka turun naiknya usaha mereka, apa nih tips dan trik yang bisa Bang Aris wejangkan? Oke, mungkin sedikit sharing buat teman-teman yang baru memulai usaha atau bahkan yang usahanya sudah berjalan. Jadi gini, dalam setiap proses menjalankan sesuatu, baik itu mau menjalankan karir atau menjalankan bisnis, itu ada yang namanya proses jatuh bangun atau mungkin proses duka dan suka. Intinya kembali lagi ke awal, tujuan awal atau visi misi dari kita membangun sesuatu atau berkarir sesuatu itu apa. Jadi ketika kita lagi down atau lagi nggak semangat atau lagi bankrupt atau segala macam, kita ingat lagi tujuan utama kita apa. Misal contohnya kita pengen membahagiakan orang tua atau mungkin pengen sesuatu gitu. Jadi ingat lagi. Nah, nanti kita jadi lebih semangat lagi. Itulah yang jadi motivasi buat saya sendiri dan juga mungkin bisa dipakai buat teman-teman semuanya. Oke, baik teman-teman, terima kasih buat Bang Aris. Tentu apa yang beliau bilang tadi berguna bagi kita bersama, termasuk saya juga sebagai pribadi begitu ya. Bang Aris, terima kasih atas wejangannya, terutama terima kasih atas waktunya di sore hari ini di tengah-tengah kesibukan produksi, dan kami datang, beliau menyambut kami dengan hangat. Teman-teman, semoga perjumpaan apa yang kami
sajikan pada kesempatan hari ini bermanfaat bagi kita bersama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.